Selamat malam, salam sejahtera bagi semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai tutorial bagaimana cara untuk membuat efek lomo pada sebuah foto menggunakan Photoshop CS5. Di mana kali ini kita akan menggunakan efek lomografi atau efek lomo yang biasa dihasilkan oleh kamera lomo. Nah, untuk lomografi sendiri itu adalah sebuah bagian dari teknik fotografi analog yang menggunakan suatu kamera tersendiri bernama itu kamera lomo ya, dimana asal kata lomo itu adalah singkatan dari Langengated Optic Machenschapscope ya, op name, atau penggabungan mekanis optik dan Langengrad. Nah, nama tersebut merupakan sebuah pabrik lensa yang berada di Saint Petersburg, Rusia, di mana pabrik tersebut memproduksi lensa untuk alat-alat kesehatan seperti lensa mikroskop, alat persenjataan, dan lensa kamera. Nah, di Austria, pabrik tersebut menjadi inspirasi bagi sebuah merek dagang komersil untuk produk-produk yang berkaitan dengan fotografi. Nah, merek dagang tersebut bernama Lomographic AG. Nah, karena lomografi masih menggunakan film gulung sehingga disebut sebagai fotografi analog. Nah, sedangkan fotografi modern saat ini kan sudah menggunakan teknik digital dalam pengambilan gambarnya maupun pengolahannya. Nah, orang yang menyukai fotografi lomo itu biasanya kita sebut dengan sebagai lomografer ya. Nah, cukup sekian untuk pengenalan lomografinya. Sekarang kita akan mulai untuk bagaimana cara mengedit foto kita agar bisa menghasilkan gambar seperti gambar tampilan lomo ya. Sama seperti foto sebelumnya, kali ini kita masih tetap akan menggunakan gambar dari file kampus Andalas University itu untuk bagian aparatnya. Berbeda dengan Instagram ataupun teknik editingan foto lainnya, untuk foto menggunakan teknik Lomo itu kita hanya bermain pada curve ya, tidak sampai ke bagian hue, saturation atau sebagainya, hanya sedikit saja yang akan kita edit ya. Tampilan gambar seperti ini sama seperti sebelumnya, kita akan duplicate dulu untuk layarnya ya. Dengan klik kanan pilih untuk duplicate layer, silakan tekan OK saja jika tidak ingin mengganti untuk nama layarnya. Lalu uncheck bagian backgroundnya agar kita bisa fokus ke bagian yang kita copy tadi. Lalu yang pertama kita akan masuk ke pengaturan curves ya. Di sini kita pilih untuk curves. Nah, di sini yang pertama kita akan atur untuk efek RGB atau curve secara keseluruhan. Dimana untuk posisi pertama ini kita taruh sekitar daerah sekitar sini ya. Lalu yang satu lagi kita taruh untuk di tengah, atau bisa ini kita tarik aja ke bagian ini. Ini kita taruh di bagian tengah. Iya, kurang lebih seperti ini ya untuk RGB-nya. Iya. Lalu nanti untuk bagian red, kita masuk ke bagian red, dimana untuk bagian rednya itu untuk pertama kita taruh sekitaran sini ya. Lalu untuk yang keduanya kita pindahkan ke sini. Iya, tampilannya. Kemudian kita pindah ke bagian green. Untuk bagian green kita atur yang pertama sekitaran sini. Lalu yang kedua kita ambil di bagian garis ini saja. Ini bisa kita atur ya sesuai dengan tampilannya. Terakhir adalah bagian warna untuk bagian warna biru. Dimana untuk bagian biru ini kita tarik sampai ke sini. Dan untuk satuan ini kita naikkan sampai ke sini. Iya. Nah, efek warna pada kamera Lomo pun sudah muncul. Ya, sekarang yang akan kita atur adalah untuk di bagian brightness and contrast ya, seperti itu. Dimana untuk brightness and contrast sama seperti sebelumnya kita bermain di sebagian ini. Ambil untuk bagian brightness and contrast. Ini bisa kita tebalkan
sehingga fotonya terlihat menjadi sedikit lebih terang, atau kontras bisa kita permainkan juga begitu. Iya, seperti itu. Maka untuk tampilan foto ala kamera Lomo pun sudah bisa kita peroleh untuk di gambar kampus di Ratahat untuk Universitas Andalas. Hanya perlu kita tinggal save, kita ganti ini untuk misalnya dengan Lomo. Ini kita ganti menjadi JPEG atau yang format lain, format film lain. Nanti kita save. Pilih di sini untuk jika ingin hasil bagus, kita pilih aja untuk high. Ya, ini sudah cukup bagus. Oke. Ya, ini sudah jadi foto Lomo dan sudah bisa ditampilkan ya. Kalau ini tidak jelas terlalu beda antara foto hasil kamera Lomo dengan foto hasil editing Photoshop. Ya, segitu dulu untuk video tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.